Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu sehat dan bersemangat. Kali ini kita membahas tentang protozoa. Yang akan dibahas di dalam protozoa adalah amoeba. Yang kedua adalah plasmodium. Tetapi plasmodium kita sudah bahas di pertemuan yang lalu, ya, termasuk ke mengenai metode jaringan. Jadi kita nggak bahas lagi tentang plasmodium, sedikit mengenai plasmodium untuk mengingatkan yang penyebab penyakit malaria, ya. Itu yang plasmodium, ada plasmodium vivax, ada plasmodium falciparum, plasmodium malariae, kemudian plasmodium ovale. Nah, itu sudah dibahas, ya. Kita akan membahas selanjutnya kita akan membahas tentang amoeba. Yang pertama, Entamoeba histolytica. Ini namanya bagus tapi menyebabkan penyakit yang tidak baik. Nah, daerah penyebarannya itu di daerah tropik dan subtropik, keadaan lingkungan yang jelek. Kemudian morfologinya, dia punya tropozoid dan kista. Nah, tropozoid itu bergerak aktif. Nah, bentuknya tidak beraturan, tidak mempunyai dinding, di luar hospes segera mati. Jadi kalau dia keluar dari hospes, dia segera mati. Tapi dalam bentuk kista, bentuknya bulat, mempunyai dinding sehingga tahan hidup, ya, tahan hidup infektif. Kemudian dia mencemari lingkungan. Kalau dia keluar dalam bentuk kista, dia akan tahan terhadap lingkungan. Dia mencemari lingkungan karena nanti dari kista inilah yang akan misalnya termakan oleh kita manusia dan akan menyebabkan sakit, ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupannya di lingkungan adalah keadaan tanah, ya, kemudian zat kimia, kemudian suhu. Jadi keadaan tanah, bila sinar matahari langsung, dia tidak terlalu kuat. Nah, kemudian ada zat kimia, misalnya tersiram oleh karbolisol, misalnya, itu dia akan mengkeret, ya, akan mati. Kemudian dengan suhu itu, dengan kelembaban yang bagus, dia akan bertahan hidup, ya, di luar, ya. Nah, viability kista di lingkungan. Jadi ketahanan kista di lingkungan itu suhu 37 dia dapat hidup selama 5 jam. Nah, suhu 25 dapat hidup 16 jam. Nah, kemudian suhu makin kecil, 5 derajat, dapat hidup 96 jam. Tapi pada suhu 50 derajat dia hidup 5 menit saja. Nah, di dalam air, nah, dia lebih tahan, bisa 2 hari di 37 derajat Celcius, kemudian 9 hari di 22 derajat Celcius, dan bila di 0 derajat dia bisa hidup selama 60 hari. Nah, dia itu matinya kena sinar ultraviolet dengan panjang gelombang 2537A absorbennya. Jadi kena sinar matahari dia mati gitu. Jadi tidak bisa bertahan lama. Nah, lingkaran hidup dan cara penularannya, jadi hospes definitifnya itu manusia. Habitatnya itu dia ada di usus besar sebenarnya, ada di kolon atau usus besar. Nah, vektor mekaniknya Musca domestica itu lalat rumah, lalat. Kemudian Periplaneta americana itu nama kecoa, ya. Sekali lagi jangan mentang-mentang namanya bagus Periplaneta, dikasih nama anak Periplaneta, padahal itu nama kecoa. Ya, jangan, ya. Kemudian bentuk infektifnya, kista berinti 4 itu sangat infektif deh, ya. Cara infeksinya bukan makan tapi termakan atau terminum yang terkontaminasi kista. Jadi dia ini termasuk waterborne disease. Jadi dia ada di dalam air itu lebih tahan lama, ya. Nah, kista yang masuk bersama makanan di dalam kolon akan berubah menjadi tropozoid
Nah, tropozoid inilah yang nanti akan lebih aktif di dalam usus ya. Dia bisa membolongkan usus, begitu sangat perihnya perut kita perih sekali, sakit, tetapi seperti ingin diare yang keluarnya banyak gitu. Tapi ternyata pada saat kita mules dan sakit kemudian kita ke belakang, ternyata keluarnya cuma dikit-dikit dan lendir. Itu sangat tersiksa ya. Awalnya lendir-lendir, lama-lama nanti bisa berdarah. Karena dia memang bikin terowongan-terowongan di dalam usus. Dia melukai usus. Ususnya jadi sariawan gitulah kira-kira gambarannya. Itu yang entamuba histolitika. Nah, ini lingkaran hidupnya ya. Jadi dia dalam bentuk kista yang infektif itu dengan 4 inti, kemudian nanti bisa termakan oleh manusia oleh makanan atau minuman. Nah, di dalam si usus besar nanti dia berubah menjadi trofozoid. Nah, ya menjadi trofozoid. Kemudian dia di dalam usus inilah dia nanti berkembang ya. Berkembang itu membelah satu menjadi dua menjadi 4 dan seterusnya, lalu dia membuat terowongan-terowongan, lesi-lesi atau luka-luka pada usus besar atau kolon. Nah, ini vektornya ya. Jadi vektornya atau binatang pembawanya Musca domestica dan kecoa. Nih hati-hati nih. Ya, rumah kita sebisanya dibebaskanlah dari ini. Kalau lalat dengan rumah yang bersih itu dia sebenarnya nggak mau dia masuk. Tapi kalau ada bau-bauan, dah kotor, dia mau masuk ya. Kalau rumah yang bersih lalat nggak mau. Nah, patogenesisnya tropozoid melukai mukosa kolon ya. Terjadi perforasi tadi, lesi-lesi atau luka-luka. Ya, gejala klinisnya menyebabkan amoebiasis disentri. Nah, ini sebenarnya dia menyebabkan penyakit disentri yang disebabkan oleh amoeba ya. Kemudian diare disertai lendir dan darah yang tadi saya bilang, kelainan pada organ ya, sampai hati, paru-paru dan otak, karena dia bisa berjalan-jalan sampai ke hati, paru-paru dan otak. Ini diare ya, jadi jangan berpikir diare seperti diare salah makan atau oleh bakteri gitu ya. Nah, ini diarenya memang mencret gitu, cuman ada dikit-dikit dan mengandung lendir, bahkan nanti akan berdarah. Nah, diagnosis pada penderita, pemeriksaan feses didapatlah kista dan atau tropozoid ya. Diagnosa lingkungannya dengan memeriksa tanah, sayuran, buah-buah akan mendapatkan kista, bentuk kista ya. Akan mendapat bentuk kista. Pengobatannya dengan metronidazol. Nah, ya, metronidazol di puskesmas ada. Pencegahannya mengobati sumber infeksi, memperbaiki lingkungan. Jadi lingkungan BAB itu pada tempatnya di WC itu akan melokalisasi bentuk-bentuk tropozoid atau kista yang ada di dalam feses. Nah, kemudian higienis sanitasi makanan dan minuman. Jadi benar-benar dijaga makanan minuman kita ditutup, apalagi malam, siang juga ditutup sehingga tidak diganggu oleh lalat, atau kalau malam juga harus ditutup supaya kita enggak tahu rumah kita nih nampak bersih tapi ada kecoa enggak, karena kita enggak tahu, kita lagi tidur kan, kecoa itu keluar pada malam hari ya. Udah belajar ya di entomologi. Nah, isolasi atau pemeriksaan kista di bahan pangan, di buah-buahan atau sayuran ya. Nah, ini cara kerjanya nanti di lab kita lakukan. Jadi buah-buah atau sayur dicuci dengan NaOH 0,2%, kemudian air cucian disentrifuge 1500 rpm selama 5 menit. Nah, bagian supernatannya dibuang. Jadi bagian atasnya airnya dibuang. Kemudian endapannya diambil dengan pipet, diteteskan pada objek gelas
sebelumnya endapannya dikocok ya, sedikit, kemudian diberi lugol atau eosin atau garam fisiologis, ditetesi pada sampel yang telah berada di objek gelas. Nanti diperiksa di bawah mikroskop dengan pembesaran lensa tadi 10 lensa objektif 10 kali, nanti sudah dapat kira-kiranya nanti baru 40 kali, sehingga nanti akan nampak ya, tapi dia kecil ya. Nah, ini isolasi atau pemeriksaan kista di tanah yang tercemar. Sama sampel tanah 2 gram dimasukkan dalam tabung sentrifuge, disuling ditambahkan ke dalam tabung sentrifuge, air suling atau aquades ya, air suling itu. Kemudian di sentrifuge 2000 rpm 3 menit. Cairan supernatannya dibuang. Nah, ya sama nanti diperiksa di bawah mikroskop. Nah, ini bentuk kistanya yang nanti akan dapat di dalam sentrifuge yang bahan pemeriksaan yang sudah disentrifuge tadi. Jadi entamoeba histolytic kita dapat ditemukan di lingkungan seperti ini. Dia bulat. Nah, bulat, kemudian dia ada nukleus-nukleus di sini. Ya, ada 4. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, kemudian yang kedua, Balantidium coli. Nah, Balantidium coli itu termasuk food waterborne disease. Ya, daerah penyebarannya tropik, subtropik, keadaan lingkungannya jelek, ada peternakan babi, kemudian sosial ekonomi yang rendah. Morfologinya tropozoid di dalam hospes, kemudian di luar hospes segera mati, bergerak aktif dengan silia. Nah, dia ada silianya, ada bulu getarnya. Nah, ini yang tropozoid akan mati setelah keluar dari hospes. Tapi bentuk kistanya itu akan sama ya dengan Entamoeba histolytica tadi. Jadi bentuknya kuat ya, bulat, mempunyai dinding, kemudian sifatnya infektif. Yang kista inilah bentuk kista inilah yang akan terjangkit kemana-mana ya. Nah, faktor pengaruh yang mempengaruhi kehidupan di luar hospes itu sama zat kimia, suhu, keadaan tanah, nah, adanya sinar matahari, adanya kelembaban yang bagus, sangat lembab ya, bisa bertahan hidup. Nah, cara penularan atau lingkungan hidupnya, hospes definitif, manusia, babi. Nah, babi ini sebagai zoonosisnya. Jadi penyakit itu Entamoeba coli ini dia adanya di babi. Ya, di babi. Tapi babi itu enggak sakit gitu. Tapi setelah babi ini mengeluarkan kotoran dan ada kistanya, maka misalnya nanti kotoran babi biasanya kalau di sini itu di Siantan, di Sungai Selamat, yang petaninya Cina itu mereka pakai kotoran babi ya. Tapi kalau yang Jawa, yang Muslim, petaninya enggak pakai kotoran babi, nyiram tanaman sayurannya, tapi pakai biasanya kotoran ayam dan sebagainya. Nanti kita bicarakan apalagi yang ada di kotoran ayam, parasitnya ya. Jadi untuk di babi, dia sebenarnya babinya tidak sakit. Jadi penyakit itu berawal dari babi, tapi babinya nggak sakit. Tapi babi ini saat dia mengeluarkan kotoran, nah itulah bisa mencemari. Nah, ya mencemari menginfeksi manusia amobanya. Nah, hospes antaranya tetap Musca domestica dengan Periplaneta americana. Ya. Sama usus besar dan kolon habitatnya, bentuk infektifnya kista, cara infeksinya makan atau minum terkontaminasi kista atau food dari air ya. Nah, ini cara penularannya. Nah, sama dia dari makanan, minuman, buah-buahan ya, yang kurang bersih kita cucinya. Jadi jangan nyuci asal gitu ya. Nah, ya kenapa bisa di apel, kenapa bisa di anggur, di jambu? Dia terbang ya. Terbang terbawa angin karena ini sangat kecil sekali, terbawa oleh debu. Nah, ini begini. Nih
di babi gitu ya, babi atau dari manusianya dengan kotoran kadang dimakan oleh babi juga. Nah, gitu ya. Nah, ini Musca domestica dan Periplaneta americana. Nah, patogenesisnya tropozoit melukai muska usus, sama ya, diare disertai gejala klinisnya disertai darah diarenya. Diagnosis penderita, pemeriksaan